Oke. Langsung aja dari Abinaya, Hadir. Aisyah, Nia, Hadir. eh, Alma, Aleka, Hadir. Alma, Hadir. Andika, Andika Amalia, Hadir. Ricky Yusron, Hadir. Asti Febianti, Hadir. Bernardus, Evan Dito, Evan, hadir Evan, Evan, halo, belum hadir. Kalista, Hadir. David, Hadir. Davina, Hadir. Dina Nurliana, Dina, Hadir. Diva, Hadir. Ezra, Hadir. Febrian, Hadir, Jik. oke. Gio, Hadir. Gustiar, Hadir. Esiana, Hadir. Ibnu, Ibnu hadir. Hadir. Ikan, Hadir. Julio, Hadir, Jik. oke. Keisha, Hadir. Kania, Kania hadir. Belum. Made, Made, Hadir. Maheswari, Hadir. Maria, Hadir. Melviani, Melvi hadir. Arkan, Arkan hadir Arkan. Fikri, Hadir. Fikri hadir. Rama, Hadir, Jik. Mutiara, Hadir. Puspa, Hadir. Raka, Hadir. oke. Salsabila, Putri, Hadir. hadir. Syafina, Hadir. Tiara Dwi, Hadir. Yara Ramadhani, Hadir. Tubagus Alfarik, Hadir, hadir. Yoselin, Hadir. Zahrani, Hadir. Zidan, Hadir. Bang Hendra, Hadir. Bang Ilham, Hadir. Bang Reza. Hadir. Yang belum hadir, Evan, Evan hadir nggak? Belum. Kak Nia udah hadir belum? Nunggu si Jik ya kan. Oh, Evan ada di Zoom. Kak Nia ada nggak? Kak Nia belum. Arkan, Kayak belum bangun dah. Udah gue telepon masih belum dah. oh oke oke. Oke, kelompok 4 boleh langsung dimulai ya presentasinya. Silakan. Izin share screen ya. Bentar.
Oke, teman-teman izin memulai presentasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi kepada teman-teman semua dan yang saya hormati kepada Ibu Rahmi SE MSM, selaku dosen pembimbing mata kuliah wajib manajemen retail. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya lah kita diberikan kesehatan dan dapat berkumpul pada ruang meeting Zoom pada hari ini. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Hosiana Gracia, dan rekan-rekan saya, Ilham Herlambang, Keisha Andani Devitasari, Yoselin Pardosi, Mutiara Putri Ananda, Muhammad Arkan Gunawan, dan juga Tubagus Alfarid. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi kami berjudul Retail Rotation. Untuk menambah wawasan kita terhadap materi retail rotation, marilah kita perhatikan dengan baik penjelasan yang akan diberikan oleh rekan saya. Ini kita masuk ke materi pertama yaitu tipe dari lokasi retail. Nah, jadi pemilihan lokasi itu sangat penting dan dapat mempengaruhi keberhasilan suatu bisnis. Nah, terdapat berbagai jenis lokasi yang tersedia. Nah, masing-masing itu menawarkan manfaat batasan yang berbeda. Nah, secara umum lokasi retail itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu lokasi yang tidak direncanakan dan lokasi yang direncanakan. Nah, yang pertama ini adalah lokasi yang direncanakan. Ini adalah lokasi yang tidak direncanakan. Nah, lokasi yang tidak direncanakan adalah toko-toko yang berdiri sendiri, tidak terkait oleh pengelolaan pusat perbelanjaan. Terus pemilik toko ini tuh memiliki kebebasan penuh untuk menentukan produk yang dijual, serta jam operasionalnya, terus strategi pemasarannya. Nah, jenis lokasi ini itu mencakup berbagai bentuk seperti toko-toko di jalan utama kayak kedai kopi, atau toko kelontong yang berfungsi sebagai tempat belanja sehari-hari di lingkungan perumahan. Nah, manfaatnya itu adalah salah satu keuntungan utama dari lokasinya adalah fleksibilitas. Nah, pemilik dapat dengan cepat menyesuaikan operasional toko mereka untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pasar lokal. Nah, selain itu biaya sewa juga tuh lebih murah dibanding dengan lokasi yang direncanakan karena tidak ada biaya tambahan yang terkait dengan manajemen pusat perbelanjaan. Nah, selanjutnya ada batasannya. Eh, ada beberapa batasan yang perlu dipertimbangkan toko terencana seringkali itu mengalami kurangnya dukungan dari manajemen pusat yang bisa berarti tidak adanya kenyamanan, terus pemasaran atau promosi yang dapat meningkatkan visibilitas. Nah, terus juga selain itu tanpa adanya iklan dan promosi yang terorganisir, toko ini mungkin menghadapi tantangan dalam menarik pelanggan baru. Nah, contohnya di sini tuh ada warteg. Nah, ini tuh merupakan contoh lokasi yang tidak direncanakan sebagai usaha kecil yang berdiri sendiri. Warteg ini tuh tidak terkait dengan pengelolaan pusat perbelanjaan. Pemiliknya itu juga memiliki waktu yang fleksibilitas dan dapat menentukan menu, jam buka, dan harganya yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Nah, di sini selanjutnya ada lokasi yang direncanakan. Lokasi yang direncanakan mencakup pusat perbelanjaan yang dikelola sebagai terpusat. Nah, dalam pengaturan ini pengembangan atau pengelolaan pusat perbelanjaan itu memiliki kontrol penuh atas jenis toko yang akan dibangun, penempatan dan operasionalnya. Nah, kebijakan seperti jam buka biasanya ditentukan oleh manajemen menciptakan kerangka kerja yang lebih terstruktur bagi penyewanya. Selain itu, biaya pemeliharaan fasilitas umum. Di sini ada manfaatnya. Salah satu manfaat terbesar dari lokasi yang direncanakan adalah daya tariknya itu lebih besar. Nah, dengan keberadaan banyak toko dalam suatu lokasi, pusat perbelanjaan ini dapat menarik lebih banyak pengunjung. Terus ada batasannya, yaitu namun ada beberapa batasan yang harus dipertimbangkan seperti biaya sewa di pusat perbelanjaan biasanya itu lebih tinggi dibandingkan dengan lokasi yang independen yang menjadi beban bagi penyewa. Nah, selain itu penyewa mungkin mengalami pembatasan operasional, persaingan internal diantaranya banyak karena diantaranya penyewa mungkin mengalami pembatasan operasional itu terkait kayak jam buka, terus kebijakan lain yang ditentukan oleh manajemen pusat. Nah, yang terakhir itu ada persaingan internal di antara banyak toko dalam suatu lokasi. Ini tuh dapat menjadi tantangan di mana penyewa harus bersaing untuk menarik pelanggan yang baru. Nah, di sini ada contohnya itu adalah Mall Central Park.
Lokasi ini tuh lokasi yang direncanakan di mana pusat perbelanjaan itu dikelola secara terpusat dengan beragam pilihan retail, restoran, hiburan. Nah, mall ini juga menawarkan daya tarik yang lebih besar bagi pengunjung. Manajemen pusat ini juga mengatur promosi dan acara terkoordinasi meningkatkan visibilitas setiap toko, namun ada beberapa batasan yang dihadapi. Misalnya itu kayak biaya sewa. Nah, di Mall Central Park ini itu cenderung lebih tinggi dan pembatasan operasionalnya juga mengatur jam buka dan desain toko. Selain itu, persaingan internal antara tenan-tenan dapat mempengaruhi penjualan. Boleh di next slide. Selanjutnya ada aspek penting dalam memilih lokasi. Saat memilih lokasi, retail itu harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti yang pertama itu adalah ukuran area perdagangan. Nah, ini tuh menjadi salah satu aspek yang perlu dievaluasi, yaitu ukuran area perdagangan. Nah, retail itu harus mempertimbangkan seberapa luas jangkauan pelanggan yang akan mengunjungi lokasi tersebut. Ini tuh mencakup analisis demografis dan memahami karakteristik konsumen di daerah tersebut. Misalnya lokasi yang strategis di pusat kota mungkin menawarkan lalu lintas penjalan kaki yang tinggi, tetapi jika area tersebut terlalu kecil mungkin tidak cukup menampung volume pelanggan yang diinginkan. Nah, sebaliknya jika lokasi yang lebih besar di pinggiran kota itu bisa menarik lebih banyak pelanggan, tetapi dengan jarak yang lebih jauh. Nah, potensi kunjungan ini bisa jadi berkurang. Nah, selanjutnya ada biaya. Biaya itu juga menjadi faktor krusial dalam pengambilan keputusan. Nah, retail itu tidak hanya harus mempertimbangkan sewa bulan. Retail itu tidak hanya harus mempertimbangkan sewa bulanan, tetapi juga harus mempertimbangkan biaya pemeliharaan. Nah, biaya energi juga harus dipertimbangkan yang terkait dengan lokasi-lokasi tersebut. Nah, sebuah toko di pusat perbelanjaan mungkin menawarkan banyak keuntungan, tetapi biaya sewa yang tinggi itu bisa menggerogoti margin keuntungan. Nah, dalam hal ini tuh retail harus melakukan analisis yang mendalam untuk memastikan bahwa potensi pendapatan dari lokasi tersebut itu sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, selanjutnya ada lokasi lalu lintas pelanggan. Nah, retail perlu menganalisis seberapa banyak pejalan kaki kendaraan yang melewati lokasi tersebut. Sebuah lokasi yang terletak di jalan utama dengan banyak kendaraan dan pejalan kaki mungkin menawarkan potensi penjualan yang lebih tinggi dibandingkan lokasi terpencil. Namun mereka juga harus mempertimbangkan apakah lalu lintas tersebut sesuai dengan target pasar yang diinginkan. Misalnya meskipun ada banyak lalu lintas, jika pelanggan tidak tertarik dengan produk yang dijual, maka potensi penjualan itu akan tetap rendah. Yang terakhir adalah kenyamanan lokasi. Kenyamanan lokasi memainkan peran penting dalam keputusan lokasi, di mana akses stabilitas bagi pelanggan termasuk kemudahan transportasi dan ketersediaan parkir sangat mempengaruhi keputusan untuk berkunjung ke toko. Nah, lokasi yang mudah diakses oleh kendaraan umum dan memiliki area parkir yang memadai cenderung menarik lebih banyak pelanggan jika lokasi tersebut sulit dijangkau. Meskipun memiliki potensi produk yang baik, pelanggan mungkin enggan untuk mengunjungi lokasi tersebut. Boleh di next slide. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Oke, selanjutnya masuk ke unplanned location. Ada 3 jenis lokasi retail yang direncanakan, yaitu yang pertama ada freestanding site, lalu yang kedua ada urban location, dan yang ketiga ada main street. Boleh di next. Oke, yang pertama di sini ada freestanding sites. Freestanding site atau lokasi yang berdiri sendiri adalah lokasi retail untuk toko tersendiri yang terisolasi dan tidak terhubung dengan toko yang lain. Namun lokasi tersebut mungkin berada di dekat toko lain yang berdiri sendiri atau pusat perbelanjaan. Lokasi yang berdiri sendiri memiliki banyak keuntungan seperti kenyamanan pelanggan pada parkir dan akses yang mudah, lalu lintas kendaraan yang tinggi, dan visibilitas yang menarik pelanggan yang berkendara. Biaya hunian yang rendah dan lebih sedikit pembatasan yang dibuat oleh pengelola lokasi yang direncanakan terhadap rambu, jam operasional, atau barang dagangan. Lokasi yang berdiri sendiri ini memiliki beberapa kekurangan juga. Jika ada pengecer terdekat yang menarik konsumen yang tertarik untuk berbelanja berbagai kategori barang dagangan secara bersamaan, area perdagangannya mungkin terbatas. Dan selain itu, lokasi yang berdiri sendiri biasanya memiliki biaya hunian yang lebih tinggi daripada pusat perbelanjaan karena mereka tidak memiliki pengecer lain untuk berbagi biaya pemeliharaan area umum. Dan selain itu, lokasi yang berdiri sendiri biasanya memiliki sedikit lalu lintas pejalan kaki yang membatasi jumlah pelanggan yang mungkin datang ke lokasi hanya karena mereka berjalan kaki.
Lalu selanjutnya ada out parcel adalah toko yang berdiri sendiri yang tidak terhubung dengan toko yang lain di pusat perbelanjaan. Tetapi terletak di lokasi pusat perbelanjaan, biasanya ada di area parkir. Boleh di next. Selanjutnya ada urban location, itu ada 3 kategori lokasi utama yang dapat ditemukan di lokasi perkotaan. Yang pertama di sini ada Central Business District atau kawasan pusat bisnis, yaitu adalah area bisnis dan keuangan konvensional yang terletak di pusat kota, suatu kota atau daerah. Lalu yang kedua ada inner city, yaitu kemerosotan kota adalah proses di mana sebuah kota atau bagian darinya jadi nggak berfungsi lagi. Kota bagian dalam adalah daerah permukiman di kota besar yang berpendapatan rendah. Lalu yang ketiga ada gentrified residential areas. Gentrifikasi adalah pembaruan dan pembangunan kembali perkotaan, perumahan, dan penggeser di wilayah yang memburuk. Boleh di next. Lalu di sini ada yang terakhir ada Main Street, yaitu jalan utama yang mengacu pada area perbelanjaan tradisional di pusat kota, di kota-kota kecil, dan area pembelanjaan sekunder di kota-kota besar dan pinggiran kotanya. Nah, lokasi di Main Street ini memiliki sebagian besar ciri lokasi gentrifikasi perkotaan. Tapi biaya hunian biasanya lebih rendah karena ada lebih sedikit orang yang bekerja di daerah tersebut dan ada lebih sedikit toko. Lokasi Main Street ini tidak menarik banyak orang seperti CBD tadi. Selain itu, Main Street biasanya juga tidak memiliki pilihan hiburan dan aktivitas rekreasi yang lebih menarik daripada CBD utama. Nah, terakhir, organisasi perencanaan kota atau pembangunannya kembali sering membatasi operasi toko di Main Street. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah shopping center and planned retail location, atau bisa dibilang dengan pusat belanja. Pastinya kita pernah ke mall kan, itulah contoh pusat belanja. Nah, pusat belanja tuh kayak sebuah tempat besar yang isinya tuh banyak toko, mulai dari toko baju, toko sepatu, sampai dengan tempat makan. Kita bisa dapat banyak barang yang kita mau di dalam satu tempat aja. Kenapa banyak toko dikumpulkan di satu tempat? Karena lebih mudah untuk belanja. Bayangin kalau kita mau beli beberapa barang kayak baju, sepatu, atau mau makan siang juga, tapi tokonya tuh terpisah-pisah satu sama lain. Ribet kan, jadi kayak harus ke banyak tempat. Nah, di pusat belanja ini semua ada di satu tempat, jadi lebih mudah. Terus yang kedua, alasannya lebih banyak pilihan, karena banyaknya toko, kita punya banyak pilihan barang, mau beli merek yang terkenal atau cari makan yang lagi hits, pasti ada di pusat belanja. Terus alasan ketiga itu lebih seru. Selain belanja, pusat belanja itu bisa punya tempat bermain kayak bioskop, acara-acara seru lainnya. Kita bisa sekalian jalan-jalan bersenang-senang di tempat pusat belanja itu seperti mall. Terus ada juga yang mengatur pusat belanja itu disebut dengan pengelola. Mereka ini memilih toko-toko apa saja yang boleh dibuka di pusat belanja itu, mengatur jam buka, dan memastikan pusat belanja itu selalu bersih dan nyaman. Toko-toko yang jadi tarik menarik di pusat belanja itu kayak Matahari, Carrefour, XX1. Terus yang saya sebutkan tadi itu disebut dengan jangkar. Mereka tuh magnet untuk mengunjungi ke mall tersebut. Boleh next slide. Selanjutnya convenience neighborhood and community shopping center, atau bisa dibilang dengan pusat perbelanjaan strip ya. Ini adalah tempat belanja yang terdiri dari toko-toko berbaris yang terbuka dengan parkir di depan tokonya tersebut. Umumnya tuh bentuknya kayak lurus, L, atau enggak terbalik. Nah, pusat belanja kecil ini tuh adalah deretan toko yang berjejer di pinggir jalan. Bedanya dengan mall-mall besar tuh, mall itu tuh tertutup. Nah, kalau pusat belanja ini tuh, ini lebih terbuka dan mudah diakses. Kenapa pusat belanja kecil itu populer? Yang pertama itu karena praktis. Letaknya biasanya berdekatan dengan perumahan-perumahan, terus kita nggak perlu jauh-jauh untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Parkirnya mudah, bisa langsung parkir di depan toko kalau kita kunjungi toko tersebut. Terus harga lebih terjangkau. Biaya operasionalnya jauh lebih murah ketimbang biaya operasional di mall. Toko-toko di sini biasanya nawarin harga yang lebih menarik. Nah, di pusat belanja kecil biasanya kita nemuin kayak toko-toko supermarket.
kecil kayak Indomaret, Alfamart, terus ada toko makanan seperti yang di foto ya. Ada toko pakaian, apotik, salon, laundry, coffee shop, tempat refleksi atau yang biasa disebut belanja kecil gitu ya, minimarket kayak Superindo. Nah, pusat belanja kecil ini tuh sangat berguna bagi kita yang ingin berbelanja praktis dan juga efisien. Boleh di next slide. Selanjutnya ada power center. Ini adalah tempat belanja barang besar ya, bedanya dengan mall juga. Power center nih lebih fokus pada toko-toko yang menjual barang-barangnya dalam jumlah yang besar dan juga jumlah yang banyak. Ciri-ciri power center tuh luas dan terbuka. Biasanya terdiri dari beberapa gedung yang saling berdekatan tapi tidak saling terhubung dengan mall. Terus selanjutnya ada parkirnya luas karena banyak pengunjung yang mungkin bawa mobil gitu ya. Power center tuh nyediain juga area parkir yang luas. Terus selanjutnya ciri yang ketiga, toko-tokonya besar. Dijangkau oleh toko-toko besar yang menjual berbagai macam barang dari mulai kebutuhan elektronik, perabotan rumah tangga, sampai peralatan olahraga. Contoh power center yang di Indonesia tuh ada ini di foto ya, kayak ada Daiso, ada Informa, ada HR Hardware, terus selanjutnya ada IKEA sama Toys R. Terus selanjutnya kenapa sih belanja di power center tuh lebih menarik? Karena yang pertama pilihan barangnya tuh lebih lengkap, bisa nemuin berbagai macam merek, terus juga jenis produknya dalam satu tempat juga. Harganya lebih kompetitif. Di toko-toko power center ini biasanya nawarin harga lebih murah karena membeli barang dalam jumlah yang besar ya, sering adanya diskon biasanya. Terus juga lebih nyaman, area parkir yang luas dan juga letak toko yang jelas membuat belanja tuh jadi lebih nyaman. Boleh di next slide. Selanjutnya ada malls. Mall itu tempat belanja ya. Kita tahu lah mall ya. Kenapa sih banyak orang yang suka ke mall? Itu yang pertama nyaman. Udaranya tuh sejuk ya. Kita bisa terbebas dari cuaca yang lagi panas atau lagi hujan ketika lagi belanja. Terus yang kedua tuh lengkap, semua yang kita butuhin tuh biasanya ada di mall. Nggak perlu ke banyak tempat. Seru, selain belanja kita bisa nonton, makan, atau sekedar jalan-jalan doang. Terus contoh-contohnya ya ini ada dari Grand Indonesia yang di Jakarta, salah satu mall terbesar. Itu banyak pilihan toko dan tempat hiburan. Terus selanjutnya ada Tunjungan Plaza di Surabaya, itu mall yang populer dengan desain yang modern dan mewah. Terus Faris Van Java di Bandung, itu mall yang unik dengan konsep menggabungkan gaya modern dan juga tradisional. Tapi beberapa mall itu juga punya tantangan. Yang pertama, bukan beberapa deh, semuanya juga punya tantangan. Kita ada 3. Yang pertama ada biaya sewa yang mahal. Karena banyak orang yang datang, biasanya sewa toko di mall itu biasanya lebih mahal ketimbang di tempat lain. Terus yang kedua persaingannya ketat. Banyak toko yang menjual produk yang sama, jadi toko-toko tuh harus bersaing untuk menarik pelanggan. Yang ketiga, beberapa mall tuh udah tua. Ada beberapa mall yang udah lama dibangun sehingga tampilannya jadi kurang menarik. Contohnya ada dari Mall Taman Palem, itu sudah tidak ada daya tarik dari konsumen, jadi mall sekarang sepi. Mall di masa depan, karena banyak orang yang sudah beranjak untuk belanja online, banyak mall yang harus adaptasi, kayak mulai beberapa mall harus mengubah konsepnya jadi tempat yang lebih beragam, misalnya kayak nambahin apartemen, kantor, atau tempat olahraga. Tujuannya agar orang-orang tuh tetap mau datang ke mall tersebut, walaupun niatnya untuk tidak belanja. Jadi mall tuh harus adanya inovasi dengan perubahan zaman yang ada agar tetap menarik di mata pengunjung. Next slide. Selanjutnya ada lifestyle center. Ini tuh ada merupakan pusat perbelanjaan gaya hidup yang dimana tempatnya tuh lebih sekedar dari tempat belanja. Jadi tempat ini tuh dimana kita bisa menikmati pengalaman berbelanja yang lebih santai dan menyenangkan sambil bersosialisasi dan juga melakukan berbagai aktivitas lainnya. Ini saya ambil contoh yaitu Mall Senayan Park ya. Ini contoh yang sempurna untuk pusat perbelanjaan gaya hidup modern, di mana mall ini tuh berhasil menggabungkan konsep perbelanjaan tradisional dengan sentuhan modern yang menghadirkan pengalaman belanja yang santai dan unik. Apa sih yang ngebuat Mall Senayan ini
istimewa. Yang pertama tuh kayak ada konsep terbuka dan luas, ada skywalk yang bisa dilihat dari foto kanan atas. Itu nggak kayak mall-mall lainnya ya yang cenderung tertutup. Di Spark ini menawarkan area yang terbuka dan juga luas dengan danau buatannya, ada taman juga dan juga jalur jogging. Konsep ini tuh menciptakan suasana yang lebih segar dan alami, serta memungkinkan pengunjung untuk menikmati aktivitas di luar ruangan juga. Terus yang tadi saya bilang skywalk itu untuk nikmati pemandangan kota Jakarta yang dari ketinggian. Skywalk di Spark ini adalah pilihan tepat karena desainnya yang modern dan area duduk yang nyaman. Kita bisa bersantai-santai untuk menikmati pemandangan kota. Lalu selanjutnya ada beragam pilihan kuliner di sekitar danau. Kita tuh bisa nemuin banyak cafe shop ya, dan juga beberapa restoran dengan pilihan menu yang beragam. Mulai dari makanan berat, kopi, semua tuh tersedia di sini. Contohnya ada di foto sebelah kiri ada Kopi Nako di situ. Itu letaknya persis di sebelah danaunya. Jadi suasana tuh santai, pengunjung tuh bisa betah lama-lama untuk nikmati makanan dan minuman di sini. Selanjutnya ada event dan juga aktivitas yang menarik. Di Spark sendiri ini ngadain berbagai acara menarik kayak konser musik, pameran seni, pasar malam. Ini contohnya ada konser musik yang dilaksanakan oleh Festival Tebotol Sosro. Itu ada ngundang artis-artis Indonesia, penyanyi Indonesia yang terkenal kayak Tulus sama Lyodra, salah satunya. Terus selanjutnya ada pameran-pameran lainnya kayak ini ada foto dari tahun 2022 kalau nggak salah. Itu saya kunjungi Spark dan ada pameran hewan di sana, ada itu yang seperti ini gambar. Terus di sana juga pengunjung tuh bisa bawa hewan peliharaannya untuk sekedar ajak jalan di sana. Nah, itulah yang membuat pengunjung tuh bisa menikmati fasilitas di sana. Terus selanjutnya ada interaksi dengan alam. Kehadiran danau dan juga taman membuat Mall Senayan Park tuh terasa seperti kehidupan baru ya di suatu kota gitu. Pengunjung bisa melakukan aktivitas fisik seperti jogging, bersepeda, sambil nikmati udara segar. Kenapa sih Spark ini menjadi referensi pusat perbelanjaan gaya hidup? Karena pengalaman belanja yang menyenangkan. Itu tadi, selain berbelanja, pengunjung bisa bersantai, olahraga, ataupun ikuti acara seperti konser musik tadi. Cocok untuk semua usia, baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa bisa nikmati waktu di Spark ini. Terus selanjutnya ada menjadi destinasi wisata yang baru. Di Spark ini tidak hanya menjadi pusat belanja, tapi bisa nikmati destinasi yang tadi sudah saya jelaskan. Banyak pengunjung yang datang juga cuma untuk menikmati suasana dan fasilitas yang ada juga. Nah, perbandingannya dengan pusat perbelanjaan tradisional, Spark ini menawarkan pengalaman yang jauh berbeda ya. Mereka ini cenderung lebih fokus pada aktivitas, nggak hanya fokus pada aktivitas belanja semata, tetapi menawarkan pengalaman yang lebih komprehensif, menggabungkan belanja, bersantai, dan juga hiburan. Dengan memahami konsep perbelanjaan gaya hidup inilah yang menjadi contoh nyata, kita bisa menghargai perkembangan dunia retail yang semakin menarik dan juga inovatif. Next slide. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini selanjutnya adalah outlet centers. Jadi outlet center adalah pusat perbelanjaan yang mayoritas itu terdiri dari toko-toko langsung menjual produk dari produsen atau pengecer. Nah, di tempat ini tuh pengunjung dapat menemukan berbagai barang dengan harga itu lebih rendah dibanding toko biasanya karena banyak produk yang dijual adalah stok lama atau barang yang tidak terjual. Nah, di sini ada karakteristik dari pusat outlet. Yang pertama itu harga diskon. Produk yang dijual di pusat outlet itu umumnya memiliki harga yang jauh lebih rendah dibanding dengan harga toko retail biasa. Nah, hal ini memungkinkan biaya operasional yang lebih rendah dan mengurangi persaingan dengan toko-toko departemen dan spesialis yang menjual barang-barang bermerek dengan harga penuh. Nah, terus ada beragam merek.
Nah, pusat outlet ini tuh seringkali menampung banyak merek, mulai dari merek pakaian hingga aksesoris, sepatu, dan barang rumah tangga. Nah, yang ketiga itu adalah lokasi. Nah, pusat pusat outlet ini tuh biasanya terletak di pinggiran kota atau daerah yang mudah diakses atau seringkali dalam bentuk kompleks atau pusat perbelanjaan yang lebih besar. Nah, di sini contohnya adalah Summarecon Village Outlet yang baru buka di Karawang. Nah, ini adalah salah satu pusat pembelanjaan outlet yang cukup populer di Indonesia sebagai outlet center. Nah, Villaggio ini tuh menawarkan berbagai merek terkenal dengan harga diskon yang menarik. Nah, selanjutnya boleh di next slide. Kita akan masuk ke DEM atau Festival Center. Nah, pusat tema atau festival ini tuh adalah pusat pembelanjaan yang memiliki tema yang menyatu yang umumnya tercermin dari masing-masing toko baik dari segi arsitektur maupun barang-barang yang dijual. Nah, tujuannya adalah untuk menarik pengunjung baik turis maupun penduduk lokal dengan suasananya tuh lebih menarik dibanding dengan mall pinggiran kota. Nah, daya tarik terbesar dari pusat ini adalah untuk para turis. Nah, pusat ini tuh dilengkapi dengan restoran dan fasilitas hiburan. Nah, pusat ini tuh umumnya terletak di daerah perkotaan, cenderung diadaptasi dari bangunan yang lebih tua atau terkadang atau bangunan bersejarah dan dapat menjadi bagian dari proyek serbaguna. Nah, pada awalnya beberapa pusat festival ini tuh berhasil menarik banyak pengunjung dan membantu menghidupkan kembali pusat kota yang mengalami masalah kejahatan dan penurunan jumlah penduduk. Namun seiring waktu dengan munculnya tema yang kurang otentik, toko-toko yang lebih umum, dan pusat ini tuh sebagai jebakan turis yang dihindari oleh penduduk setempat. Nah, contohnya di sini ada Grand Canal Shop di Venetian Hotel di Las Vegas. Nah, ini adalah contoh yang bagus dari pusat tema atau festival. Nah, tempat ini tuh menghadirkan keindahan Venesia dan pengalaman budaya yang menarik. Nah, di sini tuh pengunjung bisa menemukan butik-butik mewah, terus bisa naik gondola dan bisa menikmati pertunjukan seni. Nah, acara musiman dan suasana menawan dan dengan langit buatan itu membuat pengalaman tuh semakin istimewa. Nah, Grand Canal Shops ini bukan hanya tempat perbelanjaan tetapi juga merayakan kekayaan budaya yang tak terlupakan. Boleh di next slide. Nah, di sini ada mixed use development. Pengembangan penggunaan campuran atau MXD menggabungkan berbagai fungsi dalam satu kompleks perumahan, hotel, dan fasilitas rekreasi. Nah, desain ini tuh berfokus pada pejalan kaki menciptakan lingkungan yang mendukung kehidupan sehari-hari yang lebih terintegrasi di antara tempat tinggal, bekerja, dan tempat bersantai. Nah, konsep ini itu menarik bagi mereka yang lelah dengan berjalan kaki ke tempat kerja dan mencari cara hidup yang memberi mereka tuh lebih banyak waktu untuk hal-hal yang mereka cintai serta kesempatan untuk hidup dalam komunitas yang lebih dekat. Nah, keuntungan bagi penghuni ini bisa mengurangi perjalanan jauh. Nah, MXD memungkinkan penghuni untuk tinggal bekerja dan bersantai dalam satu area, mengurangi waktu perjalanan dan stres. Nah, kedua, meningkatkan kualitas hidup. Dengan akses mudah ke berbagai fasilitas, penghuni dapat menghabiskan waktu lebih banyak untuk aktivitas yang mereka nikmati. Yang ketiga itu adalah komunitas yang sosial dan membangun komunitas yang lebih kohesif. Ada juga keuntungan bagi peritel dan pengembang. Nah, yang pertama itu adalah peningkatan lalu lintas pembeli. Nah, dengan adanya berbagai fungsi dalam satu lokasi, lebih banyak orang akan datang sehingga meningkatkan potensi penjual untuk peritel. Terus ada efisiensi ruang, di mana pengembangan dapat memaksimalkan penggunaan tanah dengan biaya yang sama untuk membangun pusat perbelanjaan atau gedung perkantoran dan membuat proyek lebih menguntungkan. Yang ketiga adalah daya tarik investasi. Lingkungan yang ramah pejalan kaki menarik lebih banyak investasi dari pengembangan dan pemerintah. Nah, di sini contohnya itu ada Grand Indonesia. Kan di dekat Grand Indonesia itu ada Hotel Kempinski dan ada Menara BCA ya. Nah, ini tuh punya akses terhubung juga ke Grand Indonesia. Contohnya itu adalah Grand Indonesia merupakan contoh pengembangan pusat MXD yang mengintegrasikan berbagai fungsi dalam satu kompleks, termasuk pusat perbelanjaan, contohnya itu Mall Grand Indonesia, terus ada Hotel Kempinski dan ada Menara BCA. Dan ada Menara BCA itu sebagai ruang perkantoran. Nah, dengan lokasi strategis di jantung Jakarta, Grand Indonesia ini menawarkan kemudahan akses melalui berbagai moda
transportasi sehingga mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Nah, kompleks ini mendukung gaya hidup, bekerja, bermain dengan menyediakan fasilitas retail, restoran, dan area rekreasi yang menarik bagi wisatawan dan penduduk lokal. Selain itu, keberadaan berbagai fungsi dalam satu lokasi memaksimalkan penggunaan lahan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta interaksi sosial di komunitas. Boleh di next slide. Selanjutnya adalah large multi-format development. Pusat pengembangan perbelanjaan baru menggabungkan mall tertutup, pusat gaya hidup, dan pusat listrik. Meskipun pusat-pusat perbelanjaan jenis ini memiliki banyak nama resmi, namun secara umum dapat disebut dengan omnicenter. Nah, apa sih omnicenter? Omnicenter itu merupakan respon terhadap beberapa tren dalam retail, termasuk keinginan penyewa untuk menurunkan biaya CAI. Terus dengan menyebarkan biaya di antara lebih banyak penyewa dan untuk beraktivitas di dalam pengembangan yang lebih besar yang menghasilkan lebih banyak lalu lintas pejalan kaki dan perjalanan yang lebih lama. Selain itu, mereka juga mencerminkan kecenderungan konsumen untuk belanja silang yang merupakan pola membeli barang dagangan premium dan harga rendah atau dapat melindungi retail yang mahal dan berorientasi pada status dan retail yang berorientasi pada harga seperti yang terjadi ketika pelanggan berbelanja di Walmart atau terus di sini ada omnicenter muncul sebagai respon terhadap beberapa tren dalam retail, yaitu pengurangan biaya CM. Nah, penyewa ingin menurunkan biaya dengan membagi beban biaya di antara lebih banyak penyewa. Terus ada meningkatkan jumlah pengunjung, yaitu pengembangan yang lebih besar dapat menarik lebih banyak pengunjung dan memperpanjang waktu belanja. Ada belanja silang, konsumen cenderung membeli barang dari berbagai kategori termasuk barang premium dan harga rendah seperti saat berbelanja di Walmart atau Nescam. Terus ada kenyamanan, pelanggan memiliki waktu terbatas atau time scare tertarik pada omnicenter karena dapat memenuhi kebutuhan mereka di satu lokasi. Nah, omnicenter ini tuh menciptakan lingkungan belanja yang efisien, menarik bagi berbagai jenis konsumen. Di sini contohnya adalah Mall Central Park di Jakarta. Ini adalah contoh pengembangan multiformat yang mencerminkan konsep omnicenter. Dengan menggabungkan mall tertutup, pusat gaya hidup, Central Park juga menawarkan berbagai pilihan retail, restoran, dan hiburan dalam satu lokasi. Taman terbuka yang luas dapat menarik pengunjung dan meningkatkan lalu lintas pejalan kaki sehingga menciptakan suasana yang ramai. Nah, kompleks ini memungkinkan konsumen untuk melakukan cross-shopping dengan berbagai merek dari premium hingga terjangkau sehingga memudahkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dalam satu tempat. Selain itu, pilihan restoran dan tempat hiburan menjadikan Mall Central Park itu juga sebagai tujuan sosial yang menarik. Boleh di next slide. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, selanjutnya ada toko dalam toko. Toko dalam toko dijalankan melalui persetujuan antara dua pemilik toko, di mana toko pertama berperan sebagai penyedia tempat dan toko kedua sebagai pengguna tempat. Toko-toko grosir dan supermarket di Indonesia serta di luar negeri telah menyediakan beberapa tempat untuk disewakan kepada pemilik usaha lain agar dapat turut serta berdagang dan menjalankan usahanya tanpa merugikan pemilik tempat tersebut, yang mana mengakibatkan terjalinnya prinsip simbiosis mutualisme antara kedua belah pihak. Bisa di next. Selanjutnya ada lokasi non-tradisional. Pasar kaget atau pop-up store ialah lokasi berjualan yang berfokus ke peluncuran produk baru. Pasar ini sudah berjalan selama bertahun-tahun. Sebagai contoh seperti penjualan merchandise musisi-musisi pada setiap tur atau konser. Mereka mengadakan sebuah pasar kaget atau pop-up store untuk menjual cindera mata atau souvenir-souvenir grup mereka. Metode penjualan semacam ini dinilai lebih praktis dan efisien karena proses penjualan dapat berjalan lebih cepat dan hemat. Bisa di next. Ya, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah location and retail strategi. Jadi kita yang tahu apa sih itu lokasi dalam
konteks retail itu kan lokasi dalam konteks retail itu kan merujuk pada tempat fisik di mana bisnis retail itu milih buat diriin tokonya di mana gitu kan. Terus apa sih strategi lokasi retail? Strategi lokasi retail itu juga jadi itu proses perencanaan dan pengambilan keputusan untuk menentukan di mana toko retail itu tuh mau dibuka biar dapat tujuan bisnisnya. Terus kenapa sih penting banget kita harus nentuin lokasi retail ya? Karena eh, itu kita bisa nentuin aksesibilitas konsumennya, terus kayak bisa pengaruh juga terhadap volume penjualannya. eh, Terus kita harus menentukan target pasar yang lebih tepat, kayak mau buka di sini tuh kita harus buka apa, di sini itu kita mau buka apa gitu. Yang terus selanjutnya ada bisa melihat keunggulan dari kompetitif gitu kan. Dapat jadi terus kayak apa sih tujuan dari strategi lokasi retail? Tujuan lokasi retail itu tuh yang paling penting itu pasti biasanya kan buat ningkatin volume penjualannya. Yang kedua itu buat ngejangkau target pasar yang tepat. Terus yang terakhir tuh buat ningkatin citra sama reputasi merek mereka. Boleh di next. Terus ada faktor-faktor yang bisa menentuin naruh lokasi retail tuh lebih bagus tuh di mana. Yang pertama tuh aksesibilitas. Ya pasti itu makin dekat sama konsumen tuh lebih bagus gitu kan. Karena konsumen juga pasti kan nggak mau kan ke tempat yang jauh-jauh gitu dari, misalnya dia butuh ini, terus kayak masa dia harus eh, beli barangnya itu jauh banget kan nggak mungkin kan. Jadi makanya kita biasanya tuh naruh lokasi retail tuh biasanya lebih dekat dengan konsumen. Yang kedua itu demografi. Jadi tuh kita tuh ngelihat naruh lokasinya itu kita tuh ngelihat dari populasi penduduknya, dari usia, pendapatan, dan gaya hidup gitu kan. Jadi kalau misalnya barang fancy kan nggak mungkin kan kita naruh lokasi retailnya tuh di tempat misalnya barang-barang mewah gitu. Kita buka retail di tempat yang pendapatannya itu di bawah UMR gitu kan. Siapa juga yang mau beli gitu kan. Terus yang ketiga itu kompetisi. Jadi kalau misalnya ada pesaing itu juga belum tentu tuh jadi dampak negatif buat kita gitu kan. Bisa jadi tuh dampak positif buat kita kayak karena kan kita jadi nggak perlu ngeriset lagi gitu. Misalnya contohnya kita lihat Indomaret sama Alfamart. Biasanya kan kalau ada Alfamart itu ada Indomaret. Itu kenapa kayak gitu? Karena salah satu dari mereka itu kayak ngelihat potensi dari pesaingnya. Makanya itu tuh bisa jadi faktor penentu untuk menaruh lokasi retail. Yang terakhir, yang keempat itu adalah biaya dan potensi. Jelas itu bisa menentuin kita buat naruh lokasi retail. Karena kalau biayanya gede, tapi potensinya dikit, itu kan sama aja dong rugi. Cuma kalau potensinya gede tapi biayanya juga gede, itu tergantung sih sebenarnya. Kalau misalnya kita dapat profit, ya itu nggak masalah gitu. Cuma kalau misalnya biayanya kecil, potensinya gitu, itu masuk bagus. Yang terakhir itu ada visibilitas. Jadi itu kita ngelihat dari toko-toko gitu. Jadi kayak kalau misalnya jalannya rame, kita bisa taruh di situ. Kalau misalnya eh kayak lokasinya itu sering dilewati sama tiap orang gitu. Kalau misalnya kayak kita naruh lokasi yang banyak orang tuh lewat, misalnya eh jadi itu orang kalau lewat tuh kayak misalnya ada butuh, jadi bisa langsung melipir gitu ke kita. Makanya itu bisa meningkatkan penjualan kita. Jadi boleh di next buat yang lain. Seperti yang dijelaskan sama teman-teman saya tadi, jadi ada beberapa tipe lokasi. Yang pertama itu ada shopping center, ya kayak contohnya kayak mall-mall lah ya, kayak Central Park, GI, gitu. Selanjutnya ada city or town location. Jadi dia tuh ngebuka lokasi retail deket sama kayak perumahan atau kota-kota yang rame gitu. Contohnya kayak buka di Ice BSD gitu kan, di apa namanya, di yang tempat-tempat rame lah intinya gitu. Yang terakhir itu ada freestanding location, ya dia berdiri sendiri gitu. Boleh di next. Terus ada 3 jenis strategi yang strategi retail berdasarkan lokasi. Yang pertama itu strategi penetrasi pasar. Strategi penetrasi pasar itu tuh kita tuh berfokus eh, ngebuka toko di lokasi yang baru tuh
di lokasi baru yang masih sedikit atau tidak ada pesaingnya itu kita tuh ngeriset dari awal gitu loh. Jadi kan di situ nggak ada pesaing kita, jadi kita nggak tahu kayak eh, orang-orang ini cari apa gitu. Jadi kita harus ngeriset dari awal. Tujuannya kita lakuin itu biar kita tuh bisa jadi pangsa pasar dan mengenalin produk kita ke para konsumen yang baru. Strategi ini tuh sering banget dipakai buat retail-retail yang pengen berkembang gitu. Biar jadi tuh kalau misalnya biar gampang biar orang yang belum tahu sama produk kita tuh biar bisa gampang dijangkau. Yang kedua itu ada strategi pengembangan pasar, itu kita tuh ngebuka toko, ngelibatin tes ada nggak suara saya? Oh, Ada. oke, terima kasih. Strategi pengembangan pasar. Jadi itu kita tuh ngelibatin pembukaan toko di lokasi baru dengan tujuan memperluas jangkauan segmen pasar yang berbeda. Jadi hal ini tuh sering dilakukan oleh bisnis yang udah sukses di area tertentu dan ingin menjangkau konsumen baru yang di area lain yang memiliki potensial pertumbuhan tinggi, baik dalam hal demografi, gaya hidup, atau kebutuhan konsumen. Terakhir itu ada strategi diversifikasi. Jadi strategi diversifikasi ini berfokus pada memasuki lokasi yang berbeda atau unik dengan model bisnis produk atau konsep retail yang berbeda dari lokasi yang sudah ada. Tujuannya itu untuk mencoba sesuatu yang baru dan menangkap peluang pasar yang sebelumnya belum tergarap. Contohnya tuh kayak ada sebuah merek pakaian tuh mau buka toko konsep di daerah wisata atau pusat kota yang menawarkan produk eksklusif yang berbeda dari koleksi yang dijual di toko-toko mereka yang lainnya gitu. Dari next. Oke, materi berikutnya itu societal and legal consideration. Jadi intinya itu pertimbangan sosial dan hukum seringkali membatasi di mana perintil dapat menempatkan dan mengoperasi toko mereka, dan pembatasan ini mencerminkan kekhawatiran umum yang dimiliki oleh banyak komunitas terhadap peluasan kota. Jadi intinya itu. Lalu berikutnya itu sprawls. Jadi intinya itu urban sprawls adalah peningkatan ekspansi pembangunan perumahan dan pusat perbelanjaan di daerah pinggiran kota dan pedesaan di luar pusat kota masing-masing. Dan sebelum Perang Dunia Kedua, pusat kota merupakan pusat komersial masyarakat, yang dimana konsumen berbelanja di bisnis lokal di pusat kota. Dan kehadiran ini seperti kehadiran kantor, bank, dan perpustakaan yang menjamin lalu lintas di pusat kota. Oke, next slide. Nah, berikutnya itu oppositioning to big box retailers. Yang dimana intinya itu retail yang mengoperasikan toko serba ada seperti Walmart, Target, Costco, dan Home Depot yang seringkali mendapatkan banyak perlawanan yang saat berencana dalam membangun toko di sebuah komunitas. Dan juga big box retail ini adalah toko eceran yang mendapati ruang fisik yang sangat besar dan menawarkan berbagai macam produk. Dan toko-toko ini mencapai skala ekonomis dengan berfokus pada volume penjualan yang besar. Oke, next slide. Ya, berikut itu zoning. Jadi pemerintah setempat menggunakan zonasi untuk mengatur penggunaan lahan di area tertentu untuk mencegah gangguan terhadap penggunaan yang sudah ada oleh penduduk atau bisnis, dan serta mendorong pelestarian identitas komunitas. Dengan demikian, peraturan zonasi dapat mencegah McDonald membuka waralaba di lingkungan perumahan tersebut. Oke, next slide. Yaitu berikutnya itu building codes, yang dimana peraturan bangunan adalah batasan hukum yang menentukan jenis bangunan, rambu-rambu ukuran, dan jenis tempat parkir dan sebagainya yang dapat digunakan di lokasi tertentu. Dan juga beberapa peraturan bangunan mengharuskan tempat parkir berukuran tertentu atau desain arsitektur tertentu yang dimana terletak di New Mexico. Misalnya peraturan bangunan mewajibkan bangunan untuk mempertahankan gaya pelestarian lumpur atau gaya tradisional. Next slide. Oke, untuk materi berikutnya saya berikan kepada rekan saya, kepada dipersilakan. Baik, sebelumnya mohon maaf izin kamera karena sedang error kameranya. Baik, selanjutnya saya akan membahas studi kasus nih. Jadi saya akan mengambil dari kopi kenangan. Di mana kita akan bahas dulu nih untuk profil perusahaan dan strategi lokasi gitu. Profil perusahaan sendiri, nama perusahaannya itu Kopi Kenangan atau dimiliki oleh PT Bumi Berkah Boga. Didirikan pada tahun 2017. Lalu pendirinya itu ada Edward
Tirtanata, James Prananto, Cynthia Khairunisa, dan visinya ini menjadi merek kopi terkemuka di Asia Tenggara dengan fokus pada kualitas dan inovasi. Boleh di next slide. Baik, untuk yang pertama itu ada strategi lokasi. Poin pertama yaitu lokasi strategis. Gerai di Asia perkotaan yang padat lalu lintas atau perusahaan pusat perbelanjaan, kampus dan juga kawasan bisnis. Jadi kopi kenangan ini biasa misalkan kita sedang macet gitu pasti ada aja nih kayak kopi kenangan tuh berdiri di situ gitu. Jadi lokasi yang strategis adalah kunci dalam bisnis retail terutama di industri minuman seperti kopi. Membuka gerai di area dengan tingkat lalu lintas yang tinggi seperti pusat perbelanjaan, kampus dan juga kawasan bisnis meningkatkan peluang untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan nih teman-teman. Di pusat perbelanjaan juga orang sering mencari minuman ringan saat berbelanja. Dan di kampus mahasiswa biasanya membutuhkan kopi nih untuk sebagai pendukung kegiatan belajar mereka gitu. Lalu di kawasan bisnis seperti karyawan kantoran nih yang biasa butuh kopi banget nih buat saat jam istirahat atau biasa sebelum memulai bekerja gitu. Dengan menempatkan gerai di lokasi-lokasi tersebut, kopi kenangan bisa memaksimalkan exposure, volume penjualan, dan juga interaksi langsung dengan target pasar utama. Lalu, desain gerai minimalis untuk mengurangi biaya operasional. Desain minimalis tidak hanya estetik, tapi juga berfungsi untuk menekankan biaya operasional, teman-teman. Dengan konsep desain yang sederhana dan efisien, kopi kenangan dapat mengurangi biaya dekorasi, perawatan, dan juga utilitas seperti listrik dan air. Boleh, selanjutnya pusat perbelanjaan dan retail terencana. Menempatkan gerai di pusat perbelanjaan utama untuk menarik konsumen yang berbelanja atau bersantai. Poin ini mengacu pada strategi kopi kenangan dalam memilih lokasi gerai di pusat perbelanjaan besar atau populer. Pusat perbelanjaan biasanya memiliki lalu lintas tinggi, terutama di area yang sering dikunjungi oleh konsumen yang saat berbelanja atau bersantai. Lalu analisis data untuk memilih lokasi potensial berdasarkan demografi dan perilaku konsumen. Poin ini menunjukkan pentingnya penggunaan data dalam proses pemilihan lokasi. Kopi kenangan menggunakan berbagai sumber data seperti data demografi dan juga perilaku konsumen untuk mengidentifikasi lokasi potensial yang paling strategis. Seperti itu, teman-teman. Boleh di next slide. Oke, baik selanjutnya inovasi produk dan juga teknologi digital. Kita mulai dari inovasi produk dulu nih. Yang pertama memperkenalkan produk kemasan botol yang tersedia di supermarket dan platform e-commerce, di mana produk kemasan ini sudah tersebar di Alfamart, Indomaret ya teman-teman. Jadi kopi kenangan ini berinovasi dengan memperkenalkan produk kopi dengan kemasan botol yang tersedia di supermarket terdekat. Ini adalah strategi diversifikasi produk yang memungkinkan perusahaan menjangkau konsumen di luar gerai fisik. Dengan menyediakan kopi dalam bentuk kemasan botol, kopi kenangan memberikan kemudahan bagi konsumen yang ingin menikmati produknya kapan saja tanpa harus datang ke gerai seperti itu. Lalu selanjutnya meningkatkan visibilitas merek dan juga menjangkau pelanggan baru. Jadi produk kemasan botol ini membantu kopi kenangan meningkatkan visibilitas merek di pasar yang lebih luas. Ketika produk tersedia di supermarket dan juga e-commerce, semakin banyak nih orang yang bisa melihat dan mengenal merek tersebut. Seperti itu. Lalu selanjutnya teknologi digital. Mengembangkan aplikasi mobile untuk memudahkan pesanan, pembayaran, dan juga pengiriman. Jadi ketika uh, uh, kalian datang ke gerai gitu kan udah bisa pesan melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh Kopi Kenangan seperti itu. Jadi Kopi Kenangan memanfaatkan teknologi digital dengan mengembangkan aplikasi mobile yang memudahkan pelanggan untuk memesan kopi secara langsung melalui ponsel customer masing-masing. Jadi aplikasi ini menyediakan berbagai fitur nih seperti pemesanan yang lebih cepat, pilihan pembayaran digital dan juga layanan pengiriman yang efisien. Lalu selanjutnya data analitik untuk memahami preferensi pelanggan dan optimal penawaran produk. Jadi teknologi digital juga memungkinkan Kopi Kenangan nih untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari transaksi yang dilakukan melalui aplikasi mereka. Dengan memanfaatkan data analitik, perusahaan dapat memahami preferensi dan juga perilaku pelanggan nih, seperti produk apa yang paling sering dipesan, lalu waktu pembelian, hingga metode pembayaran favorit nih teman-teman. Seperti itu. Boleh di next slide. Selanjutnya pertimbangan sosial dan hukum. Yang pertama, aksesibilitas dan keberlanjutan. Menawarkan harga terjangkau untuk semua kalangan masyarakat. Jadi Kopi Kenangan ini menjaga harga produknya agar tetap terjangkau nih teman-teman, agar dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Ini membantu perusahaan menarik lebih banyak lagi pelanggan dari berbagai segmen ekonomi, sehingga menciptakan inklusivitas dan meningkatkan jangkauan pasar.
Lalu program loyalitas dan promosi untuk meningkatkan kesadaran merek. Jadi Kopi Kenangan juga menggunakan program loyalitas dan juga promosi nih untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Jadi kalau misalkan kalian pernah ke Kopi Kenangan tuh biasanya ada diskon-diskon nih teman-teman gitu. Jadi program ini tuh meningkatkan interaksi dengan pelanggan nih, untuk mendorong pembelian berulang dan memperkuat kesadaran serta loyalitas terhadap merek di pasar yang kompetitif. Lalu yang terakhir yaitu regulasi dan etika bisnis. Mematuhi regulasi terkait keamanan pangan dan juga perlindungan konsumen. Jadi Kopi Kenangan ini memastikan semua produknya memenuhi regulasi yang terkait keamanan pangan seperti bahan baku yang higienis, proses produksi yang bersih, serta menyajikan yang aman bagi konsumen. Lalu selanjutnya audit rutin untuk memastikan standar kualitas produk. Kopi Kenangan ini melakukan audit secara berkala untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa setiap tahap produksi memenuhi standar kualitas yang telah diterapkan. Audit ini membantu juga untuk menjaga konsistensi produk, memastikan sebelum Terima mengajukan pelanggan yang menunggu etika bisnis dan juga transparansi operasional. Boleh di next slide. Ya, saya kembalikan ke moderator. Ya, saya ambil alih saja. Begitulah presentasi kami untuk mempersingkat waktu. Apakah ada pertanyaan? Ya, karena waktunya terbatas, boleh Mbak Tiara dipersilakan. Baik, terima kasih atas kelompok penyaji yang sudah menjelaskan. Izin bertanya, tadi kan jelasin tentang freestanding sites. Nah, ada nggak sih contoh retail yang menghadapi tantangan di freestanding sites? Dan apa solusi yang menurut kelompok kalian terbaik untuk menghadapi tantangan itu? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, berikutnya Zirki Alamsyah, dipersilakan. Oke, makasih atas presentasinya dan kesempatannya. Izin bertanya, kira-kira dari kelima faktor penentu lokasi retail yang udah disebutin tadi itu, faktor mana sih yang lebih dianggap kurang berdampak, jadi lebih sering dieliminasi gitu sama kebanyakan oleh usaha retail? Boleh tolong jelasin alasannya itu aja. Makasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Boleh berikutnya Puspa Nuraini. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Saya izin bertanya, tadi kan sempat dijelaskan ya ada 3 strategi lokasi. Saya ingin bertanya terkait itu. Jadi apa sih strategi lokasi yang diterapkan oleh Alfamart dan juga Indomaret sehingga tuh mereka seringkali memilih lokasi yang bersebelahan ataupun berdekatan. Dan bagaimana sih kedua retail tersebut menentukan bahwa mereka tuh bisa bersaing di lokasi yang sama dan bisa menguntungkan? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Boleh berikutnya Alma Ardia, dipersilakan. Makasih untuk kesempatannya. Izin tanya, kalau dikaitkan sama perilaku konsumen kayak peningkatan belanja online, apa sih pengaruh pemilihan retail location ini, terutama dalam pasar yang kompetitif? Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Boleh berikutnya Dina. Baik, terima kasih untuk kesempatan bertanyanya. Di sini saya ingin bertanya, dari ketiga strategi lokasi yang sudah dijelaskan tadi, menurut kelompok kalian, yang sekiranya paling sulit strategi yang mana ya yang untuk dijalankan? Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Izin berdiskusi. Mungkin kalau rekan-rekan kelompok saya yang sudah menemukan jawabannya, boleh langsung saja. Maaf, izin masuk. Untuk jawabannya nanti boleh dijawab lewat Word aja ya. Nanti Oke, jawabannya gue share ke gue Rahmi. oke, berarti langsung ditutup aja, berarti ya. Iya, boleh langsung ditutup aja. Oke, terima kasih atas presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke PJ Zikri Alamsyah. Waalaikumsalam. Oke. Eh, Makasih presentasinya. Kelompok 5 boleh langsung dilanjut ya untuk mulai presentasi.
Oke, saya izin mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Dan juga selamat pagi Ibu Rahmi, selaku dosen pengampu mata kuliah Retail Management. Jadi pada hari ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami mengenai retail site location. Boleh di next. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan juga anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Alaika Dwi Hermawati, ada Devina Ardana, lalu ada Dina Nuliana, Diva Salsabila, Maditiara, dan juga Melviani Fitris. Boleh di next. Oke, untuk materi pertama, saya akan membahas tentang evaluating area for location and determining the numbers of stores in an area. Jadi di bagian pertama ini kita bakal membahas tentang area-area yang biasanya itu dianalisis oleh peritel ketika mereka itu mau membuat keputusan untuk penempatan lokasi toko. Dan juga kita akan membahas tentang faktor-faktor yang bakal dipertimbangkan sama peritel ketika mereka mengevaluasi area-area tersebut sebelum menentukan lokasi toko, serta juga untuk menentukan berapa sih jumlah toko yang akan ditempatkan di sebuah area. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada faktor pertimbangan peritel dalam mengevaluasi area. Jadi ada 3 faktor. Yang pertama ada Metropolitan Statistical Area atau MSA, lalu ada Consideration in Evaluating Store Location, dan yang terakhir itu ada Number of Stores and Area. Oke, boleh di next. Yang pertama, saya akan bahas dulu tentang Metropolitan Statistical Area. Jadi MSA ini adalah sebuah area perkotaan yang punya populasi itu lebih dari 50.000 penduduk. Contohnya itu kalau di Indonesia kayak Jakarta atau bisa Surabaya dan sebagainya. Jadi di mana kota tersebut punya komunitas yang berdekatan dan punya integrasi ekonomi dan sosial yang tinggi dengan komunitas ini. Jadi contohnya itu kan banyak ya ada orang-orang dari Tangerang atau orang-orang Cibubur dari Bekasi itu yang kerjanya itu di daerah Jakarta. Ya, jadi Jakarta itu bisa kita sebut sebagai Metropolitan Statistical Area. Jadi area yang dipertimbangkan oleh peritel untuk menentukan lokasi itu bisa berupa negara atau area di dalam sebuah negara bagian, contohnya kayak Amerika Serikat gitu. Nah, oke, boleh next. Oke, selanjutnya di sini ada considerations in evaluating store location. Jadi untuk area terbaik ketika sebelum kita menempatkan sebuah toko adalah area yang bisa menghasilkan keuntungan jangka panjang yang paling tinggi bagi peritelnya. Nah, jadi di sini ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi laba jangka panjang yang harus dipertimbangkan oleh peritel ketika mereka mengevaluasi suatu daerah. Yang pertama ada economic conditions. Jadi economic condition atau kondisi ekonomi ini penting untuk dilakukan pemeriksaan atau dianalisis oleh seorang peritel karena lokasi itu bisa melibatkan komitmen sumber daya dalam jangka waktu yang panjang. Jadi ketika sebuah daerah itu memiliki populasi yang besar dan juga lapangan yang luas, berarti otomatis daya beli dan juga tingkat penjualan retail itu akan tinggi. Nah, untuk analisis lokasi retail itu juga perlu menentukan berapa lama pertumbuhan tersebut akan berlanjut dan gimana hal tersebut akan mempengaruhi permintaan barang dagangan yang dijual di toko gitu. Nah, selain itu juga faktor tadi juga bisa berguna untuk menentukan area mana yang bisa tumbuh dengan cepat dan juga kenapa bisa tumbuh dengan cepat. Nah, di beberapa kasus di daerah dengan populasi yang besar, di beberapa kasus peritel itu lebih memilih
daerah yang populasinya itu lebih besar dibandingkan dengan populasi yang menurun, karena otomatis tadi yang sudah saya bilang daya beli itu akan meningkat dan juga daya beli dan juga penjualan retail itu akan meningkat seiring dengan berkembangnya sebuah daerah. Selanjutnya itu ada competition yang kedua. Jadi tingkat persaingan di sebuah daerah itu bisa sangat mempengaruhi permintaan barang dari para retail. Jadi contohnya itu kayak toko Walmart. Jadi Walmart itu buka toko di kota-kota kecil yang persaingan itu sangat sedikit dan juga mereka menawarkan barang dagangan yang kualitasnya baik tapi dengan harganya murah. Nah, jadi itu bisa meningkatkan, jadi itu bisa menjadi target market dari toko tersebut. Boleh di next. Oke, yang ketiga di sini ada strategic fit atau kecocokan strategis. Jadi sebuah daerah itu harus memiliki konsumen yang berada dalam target pasar retail yang tertarik sama penawaran retail dan juga tertarik untuk mengunjungi toko-tokonya. Area-area tersebut juga perlu memiliki profil demografis dan juga gaya hidup yang tepat. Lalu juga untuk ukuran dan komposisi rumah tangga itu perlu menjadi penentu yang paling penting untuk kebersihan sebuah tokonya. Jadi mungkin contohnya itu kayak sebuah toko itu memiliki target market untuk orang-orang kota, orang-orang perkotaan yang memiliki penghasilan yang rendah gitu. Jadi mereka membuat toko di daerah padat penduduk karena sesuai dengan target market mereka. Selanjutnya ada operating cost atau biaya operasional toko. Jadi biaya operasional toko ini pasti sangat besar kemungkinan akan berbeda di tiap wilayahnya. Karena contohnya kalau di Indonesia itu biaya operasional toko disesuaikan sama UMR atau penghasilan dari para pekerja di sana gitu. Contohnya itu kayak biaya operasional di biaya sewa toko yang ada di Jakarta itu bakal berbeda dengan biaya sewa toko yang ada di Bekasi. Gitu. Lalu biaya operasional itu juga bisa dipengaruhi sama kedekatan area yang dipertimbangkan dengan area lain tempat retail mengoperasikan sebuah toko. Lalu regulasi dari sebuah daerah dan juga peraturan setempat itu juga sangat signifikan untuk mempengaruhi biaya operasional. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada number of stores in an area. Jadi di sini setelah seorang retail itu memilih area mana yang tepat untuk membuka toko, maka keputusan selanjutnya itu adalah kita harus menentukan berapa banyak toko yang akan kita operasikan di area tersebut. Jadi yang pertama di sini Jadi retail ini perlu memperhatikan beberapa faktor yang harus dipertimbangkan antara biaya operasional yang lebih rendah dengan skala ekonomi dan potensi kanibalisasi penjualan yang akan terjadi di sebuah daerah. Yang pertama di sini ada economies of scale from multiple store. Jadi sebagian besar jaringan retail atau toko-toko itu mereka membuka toko di suatu wilayah untuk menurunkan biaya promosi dan juga distribusi dengan mewujudkan skala ekonomi. Nah, terus yang kedua di sini ada cannibalization. Jadi, walaupun retail bisa mendapatkan skala ekonomi dari pembukaan beberapa lokasi di sebuah area MSA, jadi mereka itu juga mengalami penurunan keuntungan jika terlalu banyak ada toko di sebuah daerah gitu. Jadi contohnya itu kayak kalau di Indonesia itu kayak di toko Indomaret gitu ya. Kalau misalnya ada
ada toko Indomaret yang berdekatan, itu pasti salah satu akan mengalami penurunan pendapatan dan satu lagi akan mengalami penaikan pendapatan. Jadi karena itu toko Indomaret yang baru itu akan mengkadibel penjualan dari toko Indomaret yang sebelumnya. Jadi karena tujuan utama retail itu memaksimalkan laba, maka retail itu harus meningkatkan laba tersebut selama laba tersebut meningkat. Tapi kita harus memperhatikan juga faktor-faktornya supaya nggak mengkanibalisasi toko-toko lain. Boleh di next. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya saya Melvi akan menjelaskan mengenai evaluating specific sites, yaitu melibatkan pemilihan lokasi toko yang tepat setelah memutuskan area umumnya gitu. Jadi retailer itu dapat mempertimbangkan 3 faktor utama. Yang pertama yaitu karakteristik lokasi, lalu karakteristik area perdagangan, dan juga perkiraan potensi penjualan. Nah, 2 faktor pertama tadi dipertimbangkan dalam tahap penyaringan awal, sedangkan faktor ketiga memerlukan analisis yang lebih kompleks. Lalu selanjutnya ada location karakteristik, yaitu beberapa karakteristik lokasi yang mempengaruhi penjualan toko dan dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi. Yang pertama yaitu adalah arus lalu lintas dan aksesibilitas. Yang mempengaruhi penjualan toko yaitu volume kendaraan dan pejalan kaki gitu. Jadi semakin tinggi arusnya, maka semakin besar pula peluang konsumen mampir, terutama untuk barang yang impulsif di minimarket dan toko kelontong gitu. Jadi retailer itu sering menggunakan traffic count untuk mengevaluasi lokasi, meskipun ini kurang penting bagi retailer khusus gitu. Tapi perhitungan volume lalu lintas di jalan raya bisa juga nggak sesuai gitu, karena banyak pengemudi yang hanya cuma lewat tapi nggak beli gitu, nggak mampir gitu. Lalu aksesibilitas lokasi juga sangat pentingnya karena lokasi yang mudah dijangkau oleh para pelanggan bisa menarik gitu loh. Dan juga pengukuran yang lebih akurat biasanya dilakukan dengan menghitung jumlah pengunjung yang benar-benar masuk ke pusat perbelanjaan. Contohnya kayak di Amerika Serikat, konsumen itu lebih banyak mengemudi. Sementara kalau misalkan di Tiongkok itu akses pejalan kaki dan transportasi publik itu lebih dominan. Lalu selanjutnya ada karakteristik tempat parkir. Jadi jumlah dan kualitas fasilitas parkir itu sangat penting dalam mengevaluasi pusat perbelanjaan. Kalau misalkan jumlah tempat parkirnya itu tidak mencukupi atau terlalu jauh dari toko, pelanggan akan enggan berkunjung gitu. Sebaliknya kalau misalkan mungkin tempatnya sepi, mungkin bisa dianggap toko tersebut tuh kurang peminat gitu. Lalu retailer juga perlu mengamati pusat perbelanjaan pada berbagai waktu, baik harian, mingguan, maupun musiman. Jadi harus dipertimbangkan gitu ketersediaan parkirnya untuk karyawannya, proporsi pembeli yang menggunakan mobil, lalu non pembeli yang tidak membawa kendaraan juga, terus harus dihitung juga durasi rata-rata kunjungan belanjanya. Lalu kepadatan lalu lintas di area parkir juga berpengaruh. Kepadatan yang berlebihan dapat menyebabkan keterlambatan bagi pelanggan dan mengurangi penjualan. Tetapi tingkat aktivitas yang tinggi dapat menciptakan suasana yang menarik dan meningkatkan penjualan. Lalu karakteristik ketiga yaitu visibilitas, yaitu kemampuan pelanggan untuk melihat toko dari jalan. Meskipun visibilitas yang baik kurang penting bagi toko yang basis pelanggannya setia, sebagian besar retailer tetap menginginkan tampilan langsung yang jelas dan tanpa halangan terhadap toko mereka gitu. Di area dengan populasi yang sering berpindah seperti pusat wisata atau kota besar, visibilitas yang baik sangat penting. Lalu perkembangan teknologi khususnya penggunaan perangkat mobile ya di saat ini telah merubah kriteria lokasi ini. Dengan smartphone, pelanggan dapat dengan mudah mencari lokasi toko dan mendapatkan petunjuk arah yang detail. Contohnya kayak menggunakan Google Maps gitu ya. Selama toko tersebut menarik perhatian pelanggan dan dapat memicu pencarian di ponsel, seperti melalui teknologi yang mengidentifikasi pelanggan di sekitar dan mengirimkan tawaran langsung. Kriteria visibilitas tradisional bisa menjadi kurang penting di sini. Oleh karena itu, definisi lokasi terbaik mungkin juga bisa berubah untuk beberapa retailer di era modern ini. Lalu karakteristik yang keempat yaitu penyewa yang berdekatan. Jadi kedekatan antar penyewa dapat meningkatkan arus pengunjung, terutama kalau misalkan retailer tersebut tuh saling melengkapi. Jadi retailer yang saling melengkapi itu menargetkan segmen pasar yang sama, tetapi produk yang dijual itu berbeda, tapi juga
produk yang dijual berbeda dan juga nggak bersaing gitu. Mungkin teman-teman di sini sering lihat kalau misalkan restoran cepat saji, dealer mobil atau toko pakaian itu berdekatan gitu. Konsumen itu mencari kenyamanan dalam belanja yang praktis atau perbandingan, yaitu menginginkan banyak pilihan dalam satu area. Pendekatan pengelompokan lokasi ini mengikuti prinsip daya tarik kumulatif, di mana sekumpulan aktivitas retail yang serupa dan saling melengkapi cenderung lebih menarik daripada toko yang berdiri sendiri. Lalu karakteristik yang kelima yaitu pembatasan dan biaya. Retailer seringkali menetapkan pembatasan dalam perjanjian sewa untuk jenis penyewa yang diizinkan di pusat perbelanjaan. Nah, pembatasan ini dapat membuat pusat perbelanjaan tuh lebih menarik bagi retailer gitu. Misalkan retailer pakaian khusus mungkin lebih suka perjanjian sewa yang melarang keberadaan retailer pakaian khusus lainnya di pusat yang sama gitu. Bisa juga seorang polis di pusat perbelanjaan strip kayak di mall dapat mencantumkan bahwa jika penyewa utama, kayak contohnya supermarket, meninggalkan pusat tersebut, mereka dapat dibebaskan dari biaya sewa. Kenapa? Karena jumlah pengunjung akan berkurang secara signifikan. Retailer juga tidak menyukai pusat perbelanjaan yang memiliki pembatasan ukuran tanda yang menghalangi visibilitas nama toko dari jalan. Lalu selanjutnya ada lokasi dalam pusat perbelanjaan, yaitu lokasi yang berpengaruh signifikan terhadap penjualan dan biaya sewa. Lokasi yang lebih baik biasanya memiliki biaya sewa yang lebih tinggi. Di pusat perbelanjaan strip kayak di mall, lokasi yang paling dekat dengan supermarket itu lebih mahal. Kenapa? Karena itu akan lebih menarik lebih banyak lalu lintas pejalan kaki. Misalkan kayak toko bunga atau kedai sandwich ingin dekat dengan supermarket untuk menarik pembeli yang impulsif gitu. Sebaliknya, toko sepatu yang bukan tujuan belanja impulsif biasanya berada di lokasi yang lebih sepi. Karena apa? Karena pelanggan tuh udah punya niat gitu untuk mencari toko tersebut gitu. Retailer seperti Foot Locker tidak perlu berada di lokasi yang paling mahal karena banyak pelanggan sudah tahu bahwa mereka itu ingin membeli produk tertentu sebelum berbelanja. Penting juga untuk mempertimbangkan lokasi toko yang menarik bagi pasar sasaran yang serupa. Konsumen ingin berbelanja di tempat yang menawarkan variasi barang yang baik, sehingga prinsip daya tarik kumulatif berlaku bagi untuk toko yang menjual barang pelengkap maupun yang bersaing secara langsung. Di sini ada contohnya, berdasarkan prinsip daya tarik kumulatif, toko yang menjual barang serupa kepada pasar sasaran yang sama seperti Rolex dan juga Piguet sebaiknya berlokasi berdekatan untuk meningkatkan daya tarik lokasi bagi pelanggan mereka. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai defining trade area. Nah, jadi pengertian dari area perdagangan ini, jadi area perdagangan merupakan area geografis yang bersebelahan dan mencakup sebagian besar penjualan dari pelanggan toko. Jadi area perdagangan ini dibagi menjadi 3 zona berdasarkan gambar yang ditampilkan ini, yaitu ada perdagangan untuk pusat perbelanjaan yang terletak di alun-alun merah, yaitu seperti yang bisa kita lihat, yang dimana zona waktu tempuh tersebut 5 menit yang berwarna coklat muda, dan zona waktu tempuh 10 menit yang berwarna biru, dan juga zona waktu tempuh 15 menit yang berwarna hijau. Dan zona perdagangan ini tidak hanya berupa lingkaran konsentris berdasarkan jarak dan toko, akan tetapi lokasi toko-toko pesaing juga dapat mempengaruhi konfigurasi area perdagangan yang sebenarnya. Boleh tolong di next? Baik, selanjutnya di sini ada 3 pengertian dari perdagangan, yaitu pertama ada area perdagangan primer. Jadi area perdagangan primer ini merupakan area geografis tempat pusat perbelanjaan atau lokasi toko yang perolehannya mencapai 50 hingga 70% dari jumlah pelanggannya. Lalu yang kedua ada area perdagangan sekunder, yang dimana area ini adalah area geografis yang memiliki kepentingan sekunder dalam hal penjualan pelanggan yang dapat menghasilkan sekitar 20 hingga 30% dari pelanggan situs. Lalu yang ketiga ada area perdagangan tersier yang merupakan
area perdagangan pinggiran yang mencakup sisa pelanggan yang berbelanja di lokasi tersebut, akan tetapi berasal dari daerah yang tersebar luas. Boleh tolong di next. Selanjutnya ada faktor affecting the size of the trade area atau faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran area perdagangan. Nah, jadi batas-batas aktual area perdagangan ini dapat ditentukan oleh aksibilitas toko, hambatan alam dan fisik, tingkat persaingan, sifat barang dagangan yang dijual, variasi yang ditawarkan, dan lokasi sumber alternatif untuk barang dagangan. Pada umumnya, toko-toko ini sendiri memiliki tujuan area perdagangan yang luas sehingga orang-orang rela berkendara lebih jauh untuk berbelanja di sana. Boleh tolong di next. Selanjutnya di sini ada measuring the trade area for a retail site atau mengukur area perdagangan untuk situs retail. Retail ini dapat menentukan area perdagangan untuk toko-toko mereka yang sudah ada dengan customer spotting. Nah, apa itu customer spotting? Jadi, customer spotting ini adalah proses menemukan lokasi tempat tinggal pelanggan toko di peta dan menampilkan posisi mereka relatif terhadap lokasi toko. Nah, alamat untuk menentukan lokasi tempat tinggal pelanggannya ini biasanya peritel dapatkan dengan bertanya langsung kepada pelanggan, lalu mencatat informasi dari cek atau juga dapat melalui saluran internet, mengumpulkan informasi dari program loyalitas pelanggan, dan yang terakhir itu bisa dengan mengumpulkan data seluler dari penggunaan aplikasi khusus. Nah, nantinya data yang dikumpulkan ini akan menampakkan pelanggan yang dapat diproses dengan dua cara, yaitu secara manual dengan memplot lokasi setiap pelanggan di peta atau dengan menggunakan sistem informasi geografis. Nah, seperti yang digunakan oleh perusahaan Starbucks. Boleh tolong di next. Selanjutnya di sini ada source of information about trade area atau sumber informasi tentang area perdagangan. Nah, jadi terdapat dua sumber informasi yang banyak digunakan mengenai sifat konsumen di area perdagangan. Yang pertama yaitu ada demographic data from the US Census Bureau. Nah, Census Bureau. Nah, jadi setiap 10 tahun ini petugas sensus akan mengumpulkan informasi demografis mengenai seperti jenis kelamin, usia, etnis, dan juga status perkawinan dari setiap rumah tangga yang ada di US. Nah, jadi sensus ini memberikan gambaran karakteristik demografis, sosial, dan ekonomi dari negara tersebut. Biro Sensus US juga menyiapkan laporan berkala yang merangkum data tersebut. Nah, meskipun data Biro Sensus US ini dapat digunakan untuk mengembangkan pemahaman, akan tetapi data ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Jadi keterbatasan yang pertama, karena pada informasi yang dikumpulkan ini kan setiap 10 tahun ya, maka data ini tidak terlalu mutakhir meskipun proyeksinya cukup akurat. Nah, hambatan yang kedua yaitu data ini tidak terlalu mudah digunakan. Bisa dibilang cukup sulit karena data sensus ini digunakan untuk memeriksa area perdagangan di berbagai lokasi untuk produk atau layanan tertentu. Oleh karena itu, sebagian besar retail mengandalkan data sistem informasi geografis yang ditawarkan oleh sejumlah perusahaan untuk memeriksa area perdagangan toko-toko potensial. Selanjutnya, yang kedua ada Geographic Information System Suppliers atau pemasok sistem informasi geografis. Jadi, Geographic Information System atau GIS ini merupakan sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk menyimpan, mengambil, memetakan, dan menganalisis data geografis. Fitur utama dari GIS ini, data tersebut itu diidentifikasi dengan sistem koordinat berupa lintang dan bujur yang merujuk pada tempat tertentu di bumi. Nah, data dalam sistem ini juga mencakup fitur spesial seperti sungai dan jalan, serta informasi deskriptif yang terkait dengan fitur spesial tersebut, seperti alamat jalan dan karakteristik rumah tangga yang ada di alamatnya. Fitur GIS ini juga menawarkan layanan yang menggabungkan data sensus demografi terbaru dengan data dari sumber lain yang menggambarkan pola belanja dan gaya hidup suatu konsumen di wilayah geografisnya. Nah, tidak hanya itu, GIS juga menyediakan antarmuka yang mudah digunakan sehingga data dapat diakses dan dianalisis dengan mudah.
Bahkan output dari fitur GIS ini berupa peta yang memungkinkan peritel memvisualisasikan implikasi data dengan cepat. Boleh tolong di next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya di sini ada retailing view how Lululemon's flagship store reflects its location strategy. Boleh di next. Yang pertama ada Lululemon. Lululemon ini itu adalah suatu brandnya yang menjual barang-barang untuk olahraga. Nah, Lululemon ini membuka toko seluas 20.000 kaki persegi di Lincoln Park, Chicago, yang tidak hanya menjual produk seperti legging dan matras yoga, tetapi juga menyediakan kelas yoga dan restoran bernama Full, dengan menu yang berfokus pada makanan yang sehat dan berkarbohidrat dan semacamnya, dan smoothie. Toko ini menciptakan pengalaman belanja yang nyaman bagi konsumen yang sibuk. Berlokasi di area dengan banyak studio kebugaran dan pesaing seperti Patagonia, Lululemon berusaha membedakan diri dengan menjadi pusat komunitas. Toko ini dirancang untuk mendorong interaksi sosial dan kebersamaan, sekaligus meningkatkan penjualan produk olahraga melalui kegiatan seperti kelas dan relaksasi. Kedepannya, Lululemon berencana untuk mengubah lebih banyak tokonya menjadi ruang pertemuan yang sesuai dengan preferensi pelanggan lokal. Bisa di next. Selanjutnya ada trade area definition. Nah, di sini nih masyarakat yang tinggal di lingkungan yang sama cenderung memiliki gaya hidup dan pola perilaku konsumen yang serupa, yang menjadi pertimbangan Lululemon dalam menentukan lokasi tokonya dengan menggunakan sistem segmentasi ESRI yang mengklasifikasikan lingkungan pemukiman di Amerika Serikat menjadi 67 segmen berdasarkan karakteristik demografi dan sosioekonomi. Lululemon dapat memahami segmen pasar yang tepat. Bisa dilihat di gambar tersebut, Lululemon ini berada di tengah-tengah kota yang sekitarnya tuh untuk tempat seperti gym dan lain-lain. Bisa di next. Selanjutnya ada illustration of site selection. Edward Boehner Purveyor of Fine Eyewear. Boleh di next. Selanjutnya, Edward Boehner ini salah satu pemasok fine eyewear berencana membuka lokasi baru dengan mencari area perdagangan yang memiliki karakteristik serupa dengan toko terbaiknya di Miami Selatan. Untuk itu, mereka melakukan beberapa langkah analisis. Di sini ada 4. Nah, yang pertama ini menganalisis persaingan di lokasi yang dipertimbangkan. Selanjutnya, yang kedua ada menentukan wilayah perdagangan saat ini. Yang ketiga ada menganalisis karakteristik kawasan perdagangan yang ada, dan yang terakhir ada mencocokkan karakteristik kawasan perdagangan saat ini dengan lokasi potensial yang telah diidentifikasi. Boleh di next. Nah, yang tadi itu langkah-langkah bertujuan untuk memastikan lokasi baru dapat bersaing dengan sukses. Selanjutnya di sini ada beberapa langkah yang Edward Boehner lakukan terhadap analisis kompetitif pada 4 lokasi potensial untuk toko baru. Nah, analisis ini merupakan beberapa langkah. Ada 4. Yang pertama itu ada conduct a competitive analysis. Nah, di sini ada 4. Yang pertama itu memperkirakan jumlah kacamata yang dijual per tahun. Yang kedua, menggunakan data populasi dari sensus Amerika Serikat untuk menghitung potensi pasar di setiap lokasi yang ada. Yang ketiga, mengestimasi jumlah kacamata yang dijual oleh pesaing dan menghitung potensi penjualan dengan mengurangkan angka tersebut. Yang terakhir itu ada menghitung potensi penetrasi pasar untuk menentukan seberapa besar presentasi pasar yang belum tergarap. Yang kedua ada define the present trade area. Nah, ini tuh mengacu pada proses mengidentifikasi dan menggambarkan wilayah di mana pelanggan saat ini mengunjungi dan melakukan pembelian di toko. Nah, ini nih melibatkan analisis data pelanggan seperti lokasi geografis dan pola pembelian. Untuk menentukan batasan area perdagangan yang efektif, faktor yang diperhitungkan termasuk waktu tempuh, aksesibilitas, dan keberadaan pesaing. Mengetahui area perdagangan saat ini membantu bisnis memahami basis pelanggan mereka, merencanakan strategi pemasaran, dan mengevaluasi potensi ekspansi ke lokasi baru. Yang ketiga ada analis the trade area karakteristik.
Nah, ini tuh adalah suatu proses untuk memahami faktor demografi, geografis, perilaku konsumen, kompetisi, dan tren ekonomi di suatu area perdagangan. Ini membantu bisnis merencanakan strategi pemasaran dan lokasi yang lebih efektif. Selanjutnya yang terakhir ada match characteristic of the present trade area with potential site. Di sini ini suatu proses yang membandingkan karakteristik area perdagangan yang ada seperti demografi, perilaku konsumen, dan aksesibilitas dengan lokasi potensial untuk menentukan kesesuaian. Tujuannya di sini adalah untuk memilih lokasi yang dapat memenuhi kebutuhan pasar dan memaksimalkan peluang bisnis. Boleh di next. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas contoh soalnya dari illustration of site selection ini dari materinya si Edward Weiner van Ewer tadi. Jadi kayak yang udah dijelasin tadi, kalau dia merupakan pengecer khusus yang berbasis di Florida dengan fokus pada kacamata kelas atas dan juga mode tinggi. Jadi ini contoh penerapannya, di mana tokonya itu berlokasi di South Miami. Area tersebut juga dikenal sebagai pusat hiburan dan juga rekreasi dengan pusat perbelanjaannya yang ramai. Nah, lokasi ini itu juga memiliki tantangannya sendiri ya, kayak perlindungan terhadap hujan lebat khas iklim subtropis, keamanan dan juga akses parkirnya. Tapi ada beberapa juga kelebihan kayak sewa yang relatif rendah dan minimnya pesaing optik kualitas tinggi di area tersebut. Nah, kayak yang udah dijelasin tadi, ada pendekatan analog yang dilakukan oleh Edward Weiner untuk mengidentifikasi lokasi potensial. Boleh di next. Yang pertama ada analisis kompetitif, bisa dilihat kayak contoh tabel di atas. Si Edward Weiner ini ngelakuin analisis kompetitif untuk mengidentifikasi 4 lokasi potensial yang dibandingkan oleh retailnya di South Miami. Nah, dengan pertimbangkan data demografi dan juga tingkat penjualan di area perdagangan tersebut. Langkah-langkah yang diambil itu dengan memperkirakan jumlah kacamata yang terjual tiap tahun dari sumber industri, terus juga menghitung populasi area perdagangan dengan data dari Sensus Amerika Serikat, terus juga menentukan potensi total kacamata yang dapat dijual di area tersebut. Nah, hasilnya ditunjukkan di tabel di atas, di mana potensi area perdagangan dievaluasi berdasarkan estimasi jumlah kacamata dan juga tingkat kompetisi relatif di setiap lokasinya. Boleh di next. Selanjutnya menentukan area perdagangan dari Edward Weiner van Ewer ini. Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui GIS atau Geographic Information System, Edward Weiner ini netapin area perdagangan utama, sekunder, dan juga tersier dengan radius berkendara. Nah, area utamanya itu radius 5 menit, area sekundernya radius 10 menit, dan area tersiernya radius 20 menit berkendara. Nah, peta gambar di samping ini menunjukkan batas-batas area perdagangan yang sudah disesuaikan berdasarkan jalan raya utamanya dan juga hambatan fisik lainnya untuk memastikan aksesibilitas optimal bagi pelanggannya. Boleh di next. Selanjutnya ada analisis karakteristik area perdagangannya. Jadi si Edward Weiner ini meneliti beberapa laporan yang menggambarkan karakteristik demografis di area perdagangannya. Ada beberapa temuan penting yang ditemukan, yaitu ada pendapatan rumah tangganya rata-rata sebesar 92.653 US dollar. Terus ada juga 27,6% rumah tangga punya pendapatan antara 75.000 sampai 149.000 US dollar, dan juga 13,7% punya pendapatan di atas 150.000 US dollar. Nah, yang ketiga, area dalam radius 3 mil dari toko memiliki populasi yang makmur dan juga lebih dari 50% diantaranya merupakan komunitas yang Hispanik. Boleh dilanjut di next. Selanjutnya mencocokkan karakteristik area perdagangan dengan lokasi potensial. Jadi si Edward Weiner ini membandingkan profil area perdagangannya saat ini dengan lokasi potensial lainnya. Kriteria yang digunakan itu kayak tabel di atas, yaitu pendapatan rumah tangga, rata-rata pendapatan rumah tangganya, ada pekerjaannya, persentase umurnya, segmentasi geodemografis, dan juga tingkat persaingan relatifnya. Nah, dari analisis di samping, lokasi terbaik untuk ekspansi toko itu dilihat adalah lokasi yang D karena memiliki
potensi pelanggan yang cocok dengan profil mereknya, termasuk konsumen fashion kelas atas dan juga segmen masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Jadi bisa disimpulkan dengan melakukan analisis komprehensif menggunakan data demografis, GIS, dan analisis kompetitif, si Edward Weiner ini berhasil menemukan lokasi yang optimal untuk ekspansi tokonya. Nah, strategi ini jadi contoh bagi bisnis retail lainnya dalam memaksimalkan penetrasi pasar dengan memilih lokasi yang sesuai dengan karakteristik pelanggan dan juga pasar targetnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada negotiation list, yang dimana itu yang kita jelasin ini ada jenis-jenis sewa sama ketentuan sewa. Boleh di next? Oke, yang pertama ini ada jenis-jenis sewa. Jenis-jenis sewa ini dibagi menjadi dua, yaitu ada sewa persentase. Sewa persentase itu kayak gimana sih? Sewa persentase itu seperti penyewa itu bayar sewa berdasarkan berapa banyak barang yang dijual. Jadi semakin banyak barang yang dijual, semakin banyak juga yang penyewa ini bayar. Nah, ini biasanya dipakai di toko-toko retail. Tapi selain sewa ini tuh ada biaya pemeliharaan juga untuk area umum dan kontraknya itu biasanya berlangsung 5 sampai hingga 10 tahun. Eh, Sewa persentase ini itu dibagi dua juga, yaitu ada sewa dengan maksimum atau membayar persentase dari penjualan. Tapi ada batas maksimum yang bikin penyewa itu nggak terlalu terbebani. Lalu selanjutnya juga ada sewa skala bergulir atau persentase sewa turun seiring penjualannya naik. Contohnya ini kayak penyewa bayar 4% untuk penjualan sampai 200.000. Nah, setelah itu turun jadi 3%. Ini tuh bikin penyewa jadi lebih termotivasi untuk jualannya itu jadi lebih banyak. Lalu selanjutnya ada sewa tarif tetap. Nah, sewa tarif tetap ini itu penyewa tuh bayar jumlah yang sama setiap bulan. Jadi tuh jelas berapa yang harus dibayarnya gitu. Jadi ini itu bikin penyewa itu lebih aman tapi kurang fleksibel dibanding sewa persentase. Nah, contohnya itu variasinya itu adalah sewa bertahap yang dimana pembayarannya itu naik setelah beberapa bulan. Jadi tuh intinya dari jenis-jenis sewa yang ada ini, sewa persentase ini itu lebih fleksibel dan bikin penyewa itu jadi lebih semangat buat jualannya. Sedangkan kalau sewa tarif tetap ini lebih stabil tapi kurang fleksibel. Boleh di next? Lalu selanjutnya ada ketentuan sewa. Jadi tuh ketentuan sewa ini tuh kayak meskipun kontrak itu sewa itu formal, tapi tuh mereka bisa diubah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing retailer dan manajemen pusat yang pembelanjaan. Nah, contoh kasusnya itu kayak selama pandemi COVID-19 itu kan banyak toko yang harus tutup, yang dimana situasinya ini tuh bikin sewa jadi lebih menguntungkan untuk penyewa. Nah, pemilik properti itu mulai menawarkan diskon sewa atau sewa yang berdasarkan persentase dari penjualannya. Nah, mereka juga mengizinkan penyewa ini untuk pakai deposit untuk renovasi agar toko tuh bisa bersaing. Nah, fleksibilitas ini juga meningkat seperti menambah tempat duduk luar atau opsi pengambilan barang, yang dimana tuh banyak penyewa minta klausul yang melindungi mereka dari kewajiban sewa saat keadaan darurat. Nah, intinya tuh semua orang itu beradaptasi untuk bertahan di tengah yang ketidakpastian pas pandemi COVID-19 ini. Nah, balik lagi dari ketentuan sewa itu ada beberapa klausul penting yang mempengaruhi hubungan antara retailer dan manajemen pusat pembelanjaan. Yang pertama itu ada klausul kontinensi. Nah, klausul kontinensi ini itu mengharuskan adanya persentase tertentu dari tenan atau toko yang saling melengkapi di pusat pembelanjaan. Misalnya The Gap itu buka di mall, mereka itu ingin ada toko lain yang cocok seperti Banana Republic. Nah, kalau saat ini dilanggar, retailer ini bisa menjadi pengurangan sewa atau bahkan cabut dari lokasi itu. Lalu selanjutnya ada klausul larangan penggunaan. Klausul ini tuh membatasi manajemen pusat pembelanjaan itu untuk menyewakan ruang kepada usaha yang dianggap nggak menarik. Kayak seperti itu tempat bowling atau kantor. Nah, tujuannya itu untuk menjaga citra pusat pembelanjaan.
Nah, selanjutnya ada klausul eksklusif, yang dimana klausul ini itu melarang manajemen pusat untuk menyewakannya ke retail yang jual produk serupa. Nah, misalnya itu sebuah toko diskon yang nggak mau ada toko diskon lain yang ada di dekatnya. Lalu terakhir itu ada biaya pemeliharaan area umum atau CM. Nah, klausul ini itu seringkali perlu negosiasi yang biasanya itu mengatur tanggung jawab untuk pemeliharaan area bersama seperti trotoar dan parkiran. Nah, sekarang tuh klausul ini itu juga bisa mencakup biaya untuk proyek peningkatan yang kadang itu bisa lebih mahal dari harga sewa itu sendiri. Nah, dengan semua klausul yang udah disentuhin ini, baik retailer maupun manajemen pusat ini tuh bisa saling melindungi dan beradaptasi dengan kebutuhannya masing-masing. Boleh di next? Oke, itu sekian dari materi saya, mungkin bisa dibalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan raise hand terlebih dahulu. Oke, boleh. Mas Sore dipersilakan. Ya, terima kasih Alika. Izin bertanya, jadi gimana dampak jangka panjang dari memprioritaskan biaya operasional yang rendah dibandingkan kesesuaian strategis saat memilih lokasi toko? Terus gimana pendekatan ini tuh dapat mempengaruhi posisi merek retail dan persepsi pelanggan seiring waktu? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya, Ustaz Sabila boleh? Oke, sebelumnya terima kasih untuk kelompok yang presentasi atas pemaparannya. Di sini saya ingin menanyakan, tadi kan ada pembahasan mengenai lokasi karakteristik. Nah, ada visibilitas dan aksesibilitas. Nah, apakah peningkatan aksesibilitas di suatu lokasi selalu memberikan dampak positif bagi sebuah bisnis, atau ada situasi di mana peningkatan aksesibilitas justru bisa menarik pesaing yang lebih intensif di area tersebut? Dan jika iya, bagaimana cara mengatasinya dan adakah contoh lokasi tersebut di Indonesia? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya, Tiara, dipersilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya, bagaimana klausul dalam perjanjian sewa seperti klausul kontenansi atau klausul eksklusif dapat memengaruhi keputusan retailer saat memilih lokasi di pusat perbelanjaan, dan apakah klausul ini bisa berdampak pada persaingan dan operasional toko? Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya, Kalista, dipersilakan. Oke, saya Kalista izin bertanya, di dalam dunia retail kan ada istilah retail apocalypse ya. Apa sih dampak dari fenomena itu terhadap penggunaan data demografis dan juga GIS dalam pemilihan lokasi retail modern? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Terakhir, boleh Maria dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, apakah potensi cannibalization lebih besar daripada manfaat skala ekonomi ketika peritel menempatkan terlalu banyak toko di satu area? Gimana sebaiknya peritel memitigasi dampak cannibalization tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Selanjutnya, PJ. Ini langsung dijawab aja atau gimana? Kalau jawabannya mencukupi, bisa langsung cepat nggak? Kalau nggak, boleh langsung dijawab lewat Word aja. Masih ada 8 menit, tapi nggak sih, sebaiknya di Word aja biar sama kayak kelompok 4. Nanti dikirim ke gue ya Word-nya. Oke, berarti saya tutup. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya dan memperhatikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.